Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Afi dan teman-teman semuanya. Pada pertemuan ke-9 hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada pertemuan ke-9 mata kuliah akuntansi syariah, saya Maulia Nur Fadlilah, NPM 1810104045, akan membahas terkait artikel yang berjudul Peran Badan Wakaf Indonesia atau BLI dalam mengembangkan prospek wakaf uang di Indonesia, yang mana artikel ini ditulis oleh Muhammad Aziz dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Tuban. Baik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan terkait abstrak. Jadi abstrak dari penelitian ini yaitu the study is to answer question how is the role of Indonesian Wakaf Board and any effort which to be done so that the potential of existing case wakaf in Indonesia can grow and develop. Jadi studi ini itu dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana sih peran Badan Wakaf Indonesia dan upaya apa saja yang harus dilakukan agar potensi wakaf uang yang ada di Indonesia dapat berkembang dan mengembangkan. Yang mana sejak didirikan pada tahun 2007, Badan Wakaf Indonesia ini berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf memiliki peran yang cukup signifikan dalam dinamika pengelolaan wakaf di Indonesia. Namun, peran penting masih belum selesai. Masalah wakaf di Indonesia masih ada, khususnya yang berkaitan dengan wakaf uang atau wakaf tunai. Nah, from the research, it can be concluded the role of Indonesia Wakaf Board in developing prospect in Indonesia is less maksimal. Jadi, berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran Badan Wakaf Indonesia dalam mengembangkan prospek di Indonesia masih kurang maksimal. Wakaf money cannot be mapped on the following things. First, professional nadir coaching, particularly against individual or legal entities who are given authority and responsibility as nadir of money wakaf. Jadi, wakaf uang di Indonesia ini tidak bisa dipetakan pada hal-hal berikut. Yang pertama, pembinaan nadir profesional, khususnya terhadap orang perseorangan atau badan hukum yang diberi wewenang dan tanggung jawab sebagai nadir wakaf uang. Second, involving strategic business partner engaged in financial service, especially Sharia-based, in the process of promotion and dissemination of money wakaf that is being developed by BLI. Although prospect and public confidence in the wakaf money at BLI can flourish. Jadi yang kedua, melibatkan mitra bisnis strategis bergerak di bidang jasa keuangan. Nah, khususnya yang berbasis syariah, seperti ada bank, koperasi, Baitul Mal wa Tamwil atau BMT, dan sejenisnya, dalam proses promosi dan sosialisasi wakaf uang yang sedang dikembangkan oleh BLI. Jadi semua ini agar prospek dan kepercayaan masyarakat terhadap wakaf uang dapat berkembang. Ya, baik. Setelah membahas terkait abstrak, saya akan membahas terkait pendahuluan. Nah, di sini sejak berdiri pada tahun 2007, Badan Wakaf Indonesia atau BLI yang lahir berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah memiliki peran yang signifikan dalam dinamika pengelolaan wakaf yang ada di Indonesia. Nah, keberadaan BLI ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Wakaf secara jelas dan terperinci. Dari pasal nomor 47 sampai dengan pasal 61 dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Di sini jelas ya tugas Badan Wakaf Indonesia diantaranya yaitu ada melakukan pembinaan terhadap nadir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, lalu melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan ataupun izin perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. BLI juga memberhentikan dan mengganti nadir, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, dan juga memberikan saran ataupun pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Nah, dari tugas kelembagaan yang telah disebutkan tadi, keberadaan Badan Wakaf Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pemberdayaan wakaf secara produktif. Nah, pembentukan Badan Wakaf
Indonesia sendiri atau BUI ini bertujuan untuk menyelenggarakan manajemen wakaf secara optimal yang terkait dengan pengelolaan, seperti wakaf harta yang bersifat nasional dan internasional yang keberadaannya masih terlantar maupun pembinaan terhadap nadir yang kurang memadai. Nah, BUI ini juga bersifat independen dan profesional yang bersinergi dengan peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator, motivator, maupun public service. Nah, khusus berkaitan dengan wakaf uang yang di Indonesia, setidaknya ada beberapa fakta baru tentang geliat luar biasa bagi umat Islam yang hendak berwakaf walaupun tidak memiliki aset tanah. Nah, dalam konteks ini, tentunya banyak tantangan dan kendala yang dihadapi oleh BUI, khususnya berkaitan dengan pengembangan prospek dan potensi wakaf uang yang ada di Indonesia semakin hari semakin berkembang. Jadi, peneliti melakukan penelitian ini agar menjawab ya, bagaimana sih peran Badan Wakaf Indonesia atau BUI dalam mengembangkan prospek wakaf uang di Indonesia. Baik, selanjutnya masuk pembahasan ya dari pengertian wakaf sendiri. Secara bahasa, kata wakaf berasal dari kata al-waqf, berarti al-habs, yang secara bahasa Indonesia diartikan menahan. Kata al-habs bermakna menahan harta dan memanfaatkan hasilnya di jalan Allah, atau ada juga yang bermaksud menghentikan seperti yang disebutkan di atas. Jadi maknanya di sini tuh menghentikan manfaat keuntungannya dan diganti untuk amal kebaikan sesuai dengan tujuan wakaf. Menghentikan segala aktivitas yang pada mulanya diperbolehkan terhadap harta atau lain benda itu seperti menjual, menghibahkan, mewariskan, mentransaksikan. Maka setelah dijadikan harta, wakaf hanya untuk keperluan agama semata, bukan untuk keperluan si wakif atau individual lainnya. Sedangkan pengertian wakaf dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah perbuatan hukum al-wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan ibadah ataupun kesejahteraan umum menurut syariah. Jadi, wakaf sendiri merupakan suatu perbuatan sunnah untuk tujuan kebaikan, seperti membantu pembangunan sektor keagamaan, baik pembangunan di bidang material maupun spiritual. Jadi dengan demikian, wakaf merupakan tindakan hukum ya. Agar sah hukumnya dan tercapai fungsi tujuannya, maka rukun dan syaratnya harus dipenuhi. Karena fungsi wakaf sendiri yaitu mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya, yaitu guna kepentingan ibadah maupun keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya ada dasar hukum wakaf. Jadi ada beberapa dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf dapat dilihat dari beberapa ayat Al-Quran, meskipun tidak secara khusus menerangkan tentang wakaf dan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam Al-Quran sendiri terdapat beberapa ayat seperti pada surat Al-Hajj ayat 77 yang mana maknanya itu mengajak berbuat baik untuk memperoleh keberuntungan. Maupun ada dari surat Al-Imran ayat 92 yang mana bermakna untuk memperoleh kebajikan ini kita dianjurkan untuk melakukan infak, yang mana sebesar apapun infak ataupun segala infak yang kita lakukan pasti akan diketahui oleh Allah. Selain dari beberapa ayat Al-Quran tadi, terdapat pula beberapa hadis yang mana menjelaskan ibadah wakaf. Nah, salah satunya ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang mana dalam hadis ini menunjukkan bahwa wakaf ini merupakan sebuah tindakan amal jariah, yang mana berarti meskipun kayak orang yang memberikan wakaf ini sudah meninggal dunia, maka pahalanya akan terus mengalir selama benda wakaf tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan. Setelah membahas dasar hukum wakaf, tentu ada syarat dan rukun wakaf. Nah, meskipun para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi wakaf, namun dalam ketentuan pelaksanaannya mereka sependapat bahwa di dalam syariah wakaf diperlukan adanya beberapa ketentuan
baik yang berhubungan dengan rukun maupun syarat. Nah, di sini ada unsur-unsur atau rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam wakaf. Yang pertama ada wakif atau orang yang mewakafkan. Nah, pada hakikatnya amalan wakaf adalah tindakan tabaru, oleh karena itu syarat wakif adalah cakap untuk melakukan tindakan tabaru. Yang artinya kayak wakif ini harus sudah dewasa, sehat akal, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa ataupun dipaksa. Oleh karena itu, wakafnya orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dianggap tidak sah. Lalu yang kedua ada mauquf atau benda yang diwakafkan. Benda yang diwakafkan ini harus memenuhi persyaratan, di antaranya ada benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak sekali pakai. Lalu yang kedua ada benda wakaf ini dapat berupa milik kelompok ataupun badan hukum. Yang ketiga, hak milik wakif yang jelas batas-batas kepemilikannya. Yang keempat, benda wakaf itu dapat dimiliki ataupun dipindahkan kepemilikannya. Yang kelima, benda wakaf dapat dialihkan hanya jika jelas-jelas untuk maslahat yang lebih besar. Dan yang keenam, benda wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan, atau diwariskan. Nah, sementara dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai wakif secara sah. Lalu untuk syarat dan rukun yang ketiga ada mauquf alaih atau penerima wakaf. Nah, di sini yang dimaksud dengan mauquf alaih ini merupakan tujuan wakaf atau peruntukan wakaf ya. Jadi wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf ini kan merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Jadi, mauquf alaih ini haruslah pihak kebajikan ya. Ataupun maksud dari tujuan wakaf ini tidak bisa digunakan untuk kepentingan maksiat atau membantu maupun mendukung yang diperuntukkan untuk kepentingan maksiat. Terus yang keempat ada sigot atau ikrar atau biasa disebut dengan pernyataan wakaf. Nah, ikrar wakaf berdasarkan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yaitu suatu pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan ataupun tulisan kepada najib untuk mewakafkannya harta benda miliknya. Lalu kemudian untuk syarat dan rukun wakaf yang kelima ada nazir atau pengelola wakaf. Nah, pada umumnya di dalam kitab-kitab fikih tidak mencantumkan nazir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf. Namun dapat dimengerti karena wakaf adalah perbuatan tabaru. Tapi meskipun ini si wakaf merupakan kegiatan tabaru, si wakaf juga perlu memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf. Maka nadir ini sangat diperlukan ya. Lalu yang keenam ada jangka waktu wakaf. Dalam buku-buku maupun peraturan perundangan wakaf sebelum munculnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, tidak dicantumkan rukun wakaf mengenai adanya jangka waktu pelaksanaan wakaf. Hal ini merupakan terobosan baru yang dilakukan pemerintah, mengingat manfaat wakaf pada dasarnya adalah untuk kesejahteraan umat. Jadi dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 6 di sini dicantumkan terkait jangka waktu wakaf sendiri, yaitu diperbolehkan membatasi waktu wakafnya. Artinya wakif ini hanya mewakafkan manfaat dari benda yang diwakafkannya dan setelah jangka waktu tersebut habis, maka si wakif ini diperbolehkan untuk meminta kembali benda yang diwakafkannya tersebut. Baik, selanjutnya ada macam-macam wakaf. Nah, wakaf sendiri terbagi menjadi beberapa macam, yang mana penggolongan ini berdasarkan tujuannya, batasan waktunya maupun penggunaan barangnya. Yang pertama ada macam-macam wakaf yang digolongkan berdasarkan tujuannya. Dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat, yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum. Nah, yang kedua ada wakaf keluarga atau wakaf al-juri, yang mana tujuan wakafnya ini untuk memberi manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, ataupun orang-orang tertentu tanpa melihat apakah kaya atau miskin, maupun tua atau muda.
Yang ketiga ada wakaf gabungan atau al-waqf al-mustarok, yang mana wakaf ini diberikan tujuannya untuk umum dan keluarga bersamaan. Lalu yang kedua ada macam-macam wakaf yang digolongkan berdasarkan batasan waktunya. Nah, wakaf ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada wakaf abadi atau wakaf al-mu'abbad, yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti contohnya ada tanah dan bangunan dengan tanahnya, ataupun barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, di mana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya. Yang kedua ada wakaf sementara atau al-waqf al-mu'aqqad, yaitu satu wakaf apabila barang yang diwakafkan ini berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Nah, wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkannya barangnya. Lalu yang ketiga ada macam-macam wakaf berdasarkan penggunaannya. Nah, berdasarkan penggolongan ini wakaf dibagi menjadi dua macam, yaitu ada wakaf langsung, di mana wakaf ini berupa wakaf pokok, yang pokok barangnya ini digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk sholat, sekolah untuk kegiatan belajar, maupun rumah sakit untuk mengobati orang sakit, dan lain sebagainya ya. Lalu yang kedua ada wakaf produktif, yang mana wakaf ini di mana pokok barangnya ini digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Baik, selanjutnya terkait wakaf uang. Di sini orientasi wakaf konsumtif cenderung membuat para pengelola menghindari usaha-usaha produktif. Nah, dampak dari perbuatan ini, wakaf langsung itu tidak digunakan ataupun tidak diinvestasikan secara produktif. Akibat hal ini, diperlukanlah reformasi wakaf ke arah yang lebih produktif. Nah, salah satu bentuk wakaf produktif yang paling potensial untuk berkembang yaitu wakaf uang ini. Dalam sejarah Islam, orang yang pertama kali mengenalkan wakaf uang ini adalah Imam Zufar, yang mana diperkenalkan pada abad ke-8 Masehi. Imam Zufar ini merupakan salah seorang ulama mazhab Hanafi. Nah, di sini Imam Zufar menggariskan bahwa dana wakaf uang harus diinvestasikan melalui mudharabah, di mana keuntungannya dibelanjakan untuk charity. Di sini Imam Bukhari dan Ibnu Syihab al-Zuhri juga menyatakan hal serupa. Imam Bukhari menyebutkan bahwa Imam al-Zuhri membolehkan mewakafkan dinar dan dirham. Caranya dengan menjadikan dinar dan dirham tersebut sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Di sini Al-Zuhri itu merupakan salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tajwid al-hadis itu memfatwakan bahwa masyarakat dianjurkan mewakafkan dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, pendidikan umat Islam saat itu. Nah, kebolehan wakaf uang juga dikemukakan oleh mazhab Hanafi ya. Bahkan sebagian ulama mazhab Syafi'i juga membolehkan wakaf uang. Di Timur Tengah sendiri, wakaf uang sudah lama dipraktikkan. Di Mesir misalnya pada Universitas Al-Azhar menjalankan aktivitasnya dengan menggunakan dana wakaf. Di sini Universitas Al-Azhar mengelola gudang dan perusahaan di terusan Suez. Universitas Al-Azhar selaku nadir hanya mengambil hasilnya untuk keperluan pendidikan. Pemerintah Mesir juga pernah meminjam dana wakaf Al-Azhar untuk operasional pemerintahan. Jadi dapat kita lihat bahwa wakaf uang ini merupakan wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang kemudian dikelola oleh nazir secara produktif, yang mana hasilnya ini dimanfaatkan untuk mauquf alaih. Jadi dengan demikian, dalam wakaf uang, uang yang diwakafkan tidak boleh diberikan langsung kepada mauquf alaih, tetapi harus diinvestasikan lebih dahulu oleh nadir, kemudian hasil investasinya ini diberikan kepada mauquf alaih. Nah, di Indonesia sendiri, Baitul Mal Muamalat, Tabung Wakaf Indonesia, dan PKPU telah berupaya menjadi nadir wakaf uang, walaupun masih terdapat keragaman konsep dan aplikasinya. Pada mulanya, hukum mewakafkan uang menjadi perdebatan di kalangan ulama fikih. Nah, perdebatan itu tuh dimulai berdasarkan penafsiran terhadap sabda Rasulullah kepada Umar bin Khattab yang berbunyi,
Kalau kamu berkenan, tahan poknya dan sedekahkan hasilnya. Nah, dari kata tahan poknya ini kemudian dipahami bahwa wakaf harus tetap materialnya. Nah, persoalan ini pun berkembang menjadi seperti apakah uang yang secara material bisa tetap? Bukankah ada fenomena inflasi? Bukankah ia bisa habis dikonsumsi? Nah, atas dasar-dasar tersebut menjadi persoalan yang berkembang ya. Nah, alasan ulama yang tidak membolehkan wakaf uang antara lain pertama, uang bisa habis zatnya sekali pakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dengan membelanjakan sehingga bendanya lenyap. Sedangkan inti ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar yang tetap lagi kekal, tidak habis sekali pakai. Nah, karena itu ada persyaratan agar benda yang akan diwakafkan itu adalah benda yang tahan lama, tidak habis sekali pakai. Lalu yang kedua, uang seperti dinar dan dirham diciptakan sebagai alat tukar yang memudahkan orang melakukan transaksi juga jual beli, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya. Nah, namun mereka yang melarang wakaf uang mendapat bantahan dari mereka yang membolehkannya. Mereka yang membolehkan wakaf uang juga mempertimbangkan manfaat wakaf uang. Di antara manfaat yang bisa diambil yaitu ada satu, memiliki tingkat likuiditas tinggi. Ini berbeda dengan wakaf benda tak bergerak. Likuiditas sendiri merupakan tingkat kemudahan ataupun kesulitan menukarkan dana dengan kas dalam waktu singkat dengan biaya yang wajar. Lalu yang kedua, seseorang yang memiliki dana kecil sudah bisa berwakaf tanpa harus menunggu menjadi kaya terlebih dahulu. Kesempatan berwakaf tidak hanya dimiliki oleh orang kaya. Nah, SIBL misalnya mengeluarkan sertifikat wakafnya hingga nilai 21 US dollar atau sekitar 210 ribu rupiah. BMM menurunkan hingga 100 ribu rupiah. Dalam konteks Indonesia, sertifikat wakaf uang dapat dibuat dalam berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang memiliki kesadaran beramal tinggi. Misalkan ada 10 ribu rupiah, 25 ribu rupiah, 50, 100 ribu, 500, 1 juta maupun 2 juta. Lalu yang kedua ada yang ketiga, sarana efektif untuk pemerataan kekayaan dari si kaya dan si miskin. Nah, di sini wakaf uang akan memberikan kontribusi yang besar bagi upaya mengatasi problem kemiskinan dan kebodohan yang mendera di Indonesia sendiri ya. Lalu yang keempat ada melalui wakaf uang, aset-aset wakaf berupa tanah kosong bisa dimanfaatkan dengan pembangunan sarana yang lebih produktif untuk kepentingan umat. Di sini dapat membuka peluang umat Islam untuk lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu bergantung pada anggaran negara yang terbatas. Yang kelima ada menjadi sarana pemberdayaan tabungan sosial. Yang keenam, dapat ditransformasi oleh bank dari tabungan sosial menjadi modal sosial. Yang ketujuh, keuntungan pengelolaannya untuk masyarakat miskin. Yang kedelapan, menciptakan kesadaran di kalangan orang-orang kaya mengenai tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat miskin. Kemudian yang kesembilan, menciptakan keamanan sosial dan kedamaian sosial. Selanjutnya terkait profil Badan Wakaf. Yang pertama ada sejarah pendirian Badan Wakaf Indonesia. Nah, di sini Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Nah, badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BEMI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh Nadir yang sudah ada. BMI hadir untuk membina Nadir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik. Nah, BEM ini berkedudukan di ibu kota negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten, maupun kota sesuai dengan kebutuhannya. Nah, anggota BEM diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatannya sendiri selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Untuk jumlah anggota BEM sendiri, yaitu ada 20 sampai dengan 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Untuk anggota BMI,
Periode pertama diusulkan oleh Menteri Agama kepada Presiden, untuk periode berikutnya diusulkan oleh panitia seleksi yang dibentuk BUI, adapun anggota perwakilan BUI diangkat dan diberhentikan oleh BUI. Lalu untuk struktur kepengurusan BUI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana, yang mana masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan ini merupakan unsur pengawas. Kemudian, selanjutnya, visi, misi, dan strategi Badan Wakaf Indonesia. Nah, visi dan misi dari Badan Wakaf Indonesia sendiri yaitu mewujudkan lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional. Sedangkan misi menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu wujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan untuk strategi yang digunakan BUI dalam mengembangkan pengelolaan wakaf diantaranya ada meningkatkan kompetensi dan jaringan BUI baik dari skala nasional maupun internasional, membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan, meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk berwakaf, meningkatkan profesionalitas dan keamanan nadir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Yang kelima, mengkoordinasi dan membina seluruh nadir wakaf. Yang keenam, menertibkan administrasi harta benda wakaf. Lalu yang ketujuh ada menghimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional maupun internasional. Selanjutnya ada tugas dan wewenang BUI. Berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, BUI mempunyai tugas dan wewenang diantaranya yang pertama ada melakukan pembinaan terhadap nadir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Lalu yang kedua, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Yang ketiga, ada memberikan persetujuan ataupun izin atas perubahan, peruntukan, dan status harta benda wakaf. Yang keempat, ada memberhentikan dan mengganti nadir. Lalu yang kelima, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Yang keenam, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Namun, melalui peraturan BUI nomor 1 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia, BUI menjabarkan lagi nih tugas dan wewenangnya seperti melakukan pembinaan terhadap nadir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Lalu yang kedua, membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Yang ketiga, ada melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar. Yang keempat, memberikan pertimbangan, persetujuan, ataupun izin atas perubahan, peruntukan, dan status harta benda wakaf. Yang kelima, ada memberikan pertimbangan ataupun persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Lalu yang keenam, ada memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Yang ketujuh, ada menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran nadir dan mengangkat kembali nadir yang telah habis masa baktinya. Yang ke-8 ada memberhentikan dan mengganti nadir bila dipandang perlu. Yang ke-9 memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Dan yang terakhir menerima pendaftaran akta ikrar wakaf benda bergerak selain uang dari pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Selanjutnya, peran BUI dalam mengembangkan potensi wakaf di Indonesia. Yang pertama, ada potensi wakaf uang di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, bahwa salah satu yang membawa kemajuan fundamental dan luar biasa perwakafan di Indonesia adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, di mana dengan regulasi ini bahwa selain merubah paradigma wakaf, di Indonesia juga merubah kebijakan wakaf di Indonesia, yaitu diakomodirnya wakaf uang yang merupakan bagian dari wakaf di Indonesia. Bahkan lebih luas dari itu bahwa dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini tentang wakaf, kini wakaf di Indonesia tidak lagi hanya dipahami wakaf benda tidak bergerak
yang berupa tanah seperti yang dipahami selama ini, tetapi wakaf dibagi menjadi dua bagian. Nah, yang pertama ada wakaf benda tidak bergerak yang berupa tanah yang meliputi hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua ada wakaf benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, hak atas kekayaan intelektual, kendaraan, sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, pembagian wakaf di Indonesia tersebut merupakan bagian dari kemajuan wakaf di Indonesia. Adapun paradigma dan kebijakan wakaf di Indonesia merupakan paradigma dan kebijakan yang revolusioner, konseptual, modern, produktif, dan konstruktif karena telah merespon dan mengakomodir peradaban umat manusia. Nah, dengan paradigma dan kebijakan wakaf tersebut, Indonesia telah sejajar dengan negara lain yang telah mengembangkan wakaf produktif, seperti ada negara Mesir, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, dan lain sebagainya. Nah, paradigma dan kebijakan wakaf di Indonesia ini kini telah terbuka akses yang seluas-luasnya bagi umat Islam maupun negara, bukan hanya membangun saja, tapi juga mendukung dan mendorong sepenuhnya setiap langkah-langkah dan usaha-usaha positif konstruktif pemberdayaannya sehingga wakaf ini dapat dikelola dan dikembangkan guna memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan kemajuan umat, bangsa, dan negara Indonesia yang luar biasa potensinya. Nah, wakaf uang di Indonesia saat ini dari segi infrastrukturnya telah lengkap dan tinggal pelaksanaan saja, karena semuanya telah diatur secara terperinci dalam perundang-undangan tentang wakaf. Direktur Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Sumuran Harahap menyatakan bahwa seandainya Nadir di Indonesia mampu mengumpulkan, mengelola, dan mengembangkan wakaf, mereka bekerja secara profesional dan amanah, maka wakaf di Indonesia bisa menjadi lokomotif perekonomian umat, bangsa, dan negara Indonesia. Di sini, Direktur Tabung Wakaf Indonesia atau TWI, Said Saidi mengungkapkan potensi wakaf di Indonesia dapat mencapai sepertiga kekayaan umat Muslim. Nah, potensi itu menurut dia diukur dari anjuran Rasulullah untuk berwakaf sebesar sepertiga harta yang dimiliki. Jadi, potensinya memang luar biasa. Jadi, menurut Saim ini dalam masyarakat Muslim dikenal dengan 3 jenis wakaf. Nah, jenis wakaf yang pertama ada wakaf yang dilakukan oleh seorang untuk kepentingan umum. Nah, jenis yang kedua ada wakaf yang dilakukan seseorang demi sanak dan kerabatnya. Dan yang ketiga ada wakaf seperti yang dilakukan oleh Bani Najjar yang membangun masjid secara bergotong royong untuk kepentingan lebih banyak orang lagi. Atau biasa dengan disebut wakaf al-syuyu'i. Nah, si wakaf al-syuyu'i ini kemudian diartikan sebagai wakaf uang. Wakaf uang yang luar biasa besarnya tersebut oleh Nadir diinvestasikan di tanah-tanah wakaf dan dikembangkan sesuai dengan model-model pembangunan wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam pasal 43 ayat 2 ada pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, hotel, rumah sakit, rumah kos, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, sarana pendidikan dan kesehatan. Ada pula investasi di tanah-tanah wakaf yang strategis dan marketnya bagus dibangun objek-objek pariwisata agama. Di dalamnya lengkap ada masjid, musola, hotel, dan tamannya yang artistik yang menampilkan seni budaya Islam yang tinggi, modern, menyenangkan, menggembirakan, menambah semangat hidup, menyejukkan hati, dan membahagiakan pengunjung. Betapa besar dan dahsyatnya akumulasi kapital dan ekonomi yang dapat dihasilkan dan betapa besar dapat membuka lapangan pekerjaan bagi pengangguran-pengangguran terdidik di Indonesia. Karena sekarang banyak banget ya
orang Indonesia yang mengalami atau terdampak pengangguran, apalagi adanya COVID ini. Nah, adanya ini dapat menjadikan peluang besar bagi mereka, dan hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia ini dapat digunakan untuk kesejahteraan umat bangsa dan negara Indonesia. Kemudian, yang kedua ada peran Badan Wakaf Indonesia dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia lahir sebagai jawaban bagi pengembangan pengelolaan perwakafan Indonesia dengan lebih profesional dan modern sehingga menghasilkan manfaat wakaf yang dapat mensejahterakan umat. Nah, Badan Wakaf Indonesia menduduki peran kunci. Selain berfungsi sebagai nadir, BWI juga akan sebagai pembina nadir sehingga harta benda wakaf dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif. Nah, Badan Wakaf Indonesia mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam membantu baik dalam pembiayaan, pembinaan, maupun pengawasan terhadap para nadir untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf secara lebih produktif. Pola organisasi dan kelembagaan Badan Wakaf Indonesia harus mampu merespon persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Nah, di tingkat masyarakat, persoalan yang paling mendasar adalah kemiskinan, di mana dalam arti khusus kemiskinan ini dapat dicerminkan dengan tingkat pendapatan masyarakat, maupun dalam arti luas, kemiskinan ini mencakup aspek kesehatan, pendidikan, ataupun pemenuhan hak asasi pada umumnya. Nah, untuk alternatif sumber dana, wakaf yang dikelola oleh BWI ini misalnya seharusnya dapat dijadikan sumber dana potensial dalam mengatasi permasalahan sosial seperti kemiskinan maupun aspek permasalahan turunan. Nah, masalah sosial kemasyarakat ini sebenarnya bukan tanggung jawab negara saja maupun institusi tertinggi dari penyelenggaraan tata pemerintahan. Namun, kemiskinan ini merupakan suatu persoalan bersama yang harusnya diselesaikan dengan bersama-sama pula. Organisasi kemasyarakat yang berbasis Islam di sini juga harusnya turut bertanggung jawab dengan membangun gerakan sosial yang lebih realistis dalam mengatasi permasalahan ini. Lalu dalam membiayai pembangunan dan pengentasan kemiskinan, Badan Wakaf Indonesia bersama pemerintah juga dapat bersinergi dalam rangka memanfaatkan sumber dana wakaf untuk kepentingan bangsa. Potensi dana wakaf yang sangat besar dapat dikelola untuk sumber pendanaan pemberdayaan ekonomi umat secara umum. Nah, di sini wakaf sebenarnya juga dapat menjadi alternatif solusi bagi pendanaan pembangunan negara jika dikelola dengan baik. Selama ini, secara konvensional dana pinjaman untuk pembiayaan utang negara diambil dari utang luar negeri atau dalam negeri. Instrumen yang dipakai pemerintah pun juga tidak jauh dari surat utang negara, penerbitan ORI, dan instrumen pinjaman modal lain yang intinya berusaha menarik dana masyarakat untuk dipinjam oleh negara dalam rangka membiayai pembangunan. Nah, wakaf sebenarnya dapat memainkan peran sebagai instrumen pengganti jika dikelola dengan maksimal. Namun, sayangnya pengelolaan sumber dana wakaf ini masih kurang maksimal, sehingga untuk menuju ke arah itu masih dibutuhkan waktu yang lama. Peran Badan Wakaf Indonesia selaku lembaga independen yang lahir berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf memiliki tanggung jawab besar dalam memajukan dan mengembangkan perwakafan Indonesia sesuai dengan pasal 47. Nah, selain itu, Badan Wakaf Indonesia juga bertanggung jawab dalam membina nadir agar menjadi lebih profesional. Misalnya dengan menyelenggarakan sejumlah pelatihan pengelolaan harta wakaf, menerbitkan buku-buku wakaf, maupun yang lainnya. Apalagi pengembangan wakaf kini didukung oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tersebut. Maka tidak ada alasan lagi ya jika pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di Indonesia tertinggal dengan negara-negara lain di dunia. Karena Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar. Di era otonomi daerah yang semakin menguat, potensi pengembangan wakaf juga semakin besar jika disinergikan dengan peraturan dan keinginan daerah. Nah, tentunya hal ini akan menjadi hal yang menarik karena otonomi daerah sangat memberikan
peluang bagi pengembangan dan pemberdayaan pengelola wakaf itu sendiri. Adapun pola pengembangan organisasi Badan Wakaf Indonesia sendiri sudah harus mulai berorientasi kepada daerah dengan menyiapkan SDM nadir di daerah agar lebih profesional. Fungsi-fungsi yang melekat di tubuh Badan Wakaf Indonesia seperti fungsi motivator, fasilitator, regulator, education, dan fungsi pendukung lainnya harus selaras dan tidak overlapping dalam implementasinya. Maka diperlukan nih sistem organisasi yang tanggap dengan tantangan zaman dan perubahan yang dinamis di masyarakat dalam mengefektifkan wakaf sebagai alternatif sumber daya untuk penciptaan kesejahteraan sosial masyarakat. Nah, kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, selama ini masih banyak sumber daya daerah yang belum dikelola dengan baik ya. Jika masing-masing daerah yang memiliki sumber daya yang cukup memadai, bukan tidak mungkin bahwa lembaga perwakafan dibentuk melalui peraturan daerah dan khusus mengatur tentang kemungkinan kelayakan wakaf, baik menyangkut wakaf konvensional, wakaf uang, dan bentuk wakaf lainnya. Sehingga persoalan wakaf tidak lagi menjadi otoritas pemerintah pusat ataupun lembaga tertentu yang ditunjuk pemerintah pusat, melainkan juga menjadi program produktif masing-masing daerah yang akan membawa kemaslahatan bersama bagi masyarakat daerah juga. Lalu untuk menjalankan semua rencana praktis yang sudah disebutkan di atas tadi, maka peran BMI ini sebagai lembaga pengelola harta atau dana tunai wakaf nasional memerlukan sumber daya manusia yang baik sesuai dengan merit sistem, organisasi, dan kecakapan ilmu yang dimiliki dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Nah, peningkatan kualitas SDM pengelola wakaf seperti Nadir diperlukan karena sudah menjadi sebuah rahasia umum bahwa lembaga keumatan selalu identik dengan ketidakprofesionalan sehingga lembaga keumatan termasuk lembaga wakaf bukan menjadi pilihan awal tenaga kerja nomor 1. Lembaga ini selalu menjadi nomor 2 atau bahkan pilihan akhir ketika tidak ada perusahaan atau lembaga lain yang menampungnya. Dan lebih parahnya adalah menjadi tempat pembuangan SDM yang sudah tidak produktif. Sehingga tidak salah apabila kinerja lembaga keumatan termasuk wakaf tidak dapat tumbuh secara cepat baik tumbuh dalam penghimpunannya maupun pengelolaannya. Dan menjadi tugas bersama nih untuk meningkatkan kualitas SDM lembaga wakaf ini sehingga nantinya tidak terdengar lagi ya ada aset wakaf yang tidak dikelola ataupun terdapat aset yang hilang diperebutkan ataupun lainnya. Kan banyak tuh kayak ada wakaf-wakaf yang terlantar-terlantar ya. Semoga dengan adanya peningkatan kualitas SDM ini maka nantinya tidak ada lagi wakaf-wakaf yang terlantar tersebut. Jadi kesimpulannya dari uraian-uraian tadi yang sudah dijelaskan bahwa peran Badan Wakaf Indonesia dalam mengembangkan prospek wakaf uang di Indonesia paling tidak dapat dipetakan pada hal-hal seperti pembinaan terhadap nadir yang profesional khususnya terhadap individu ataupun badan hukum yang diberi wewenang dan tanggung jawab sebagai nadir wakaf uang. Nah, peningkatan kualitas sumber daya manusia nadir ini dapat berbentuk kebijakan yang sifatnya lebih tentatif atau bahkan yang ajik agar rasa dan kemanfaatannya terlihat bagi nadir. Lalu yang kedua, melibatkan mitra-mitra bisnis strategis yang bergerak di bidang jasa keuangan atau khususnya berbasis syariah seperti bank, koperasi, BMT, dan sejenisnya dalam proses promosi dan sosialisasi wakaf uang yang sedang dikembangkan oleh Badan Wakaf Indonesia. Nah, ini semua dilakukan agar prospeknya dan kepercayaan masyarakat terhadap wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia tumbuh subur. Baik, berikut yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila dalam pemaparan kali ini banyak kesalahan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.